Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selalu ceria. Sudah sarapan belum? Hari ini kita akan belajar mengenai keragaman budaya Indonesia, tentang rumah adat, pakaian adat, dan juga alat musik Indonesia. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Selamat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan dengan adat istiadat tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia, Ibu berikan contoh seperti gambar berikut. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaru Niang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Mbaru Niang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaru Niang memiliki ruang dan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Tingkat yang pertama disebut lutur. Ruang ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hekang, kode, untuk tempat sesajian kepada para leluhur mereka. Nah, jadi setiap rumah adat di Indonesia itu memiliki bentuk dan juga keunikannya masing-masing. Juga memiliki makna tersendiri pada setiap bangunan rumahnya. Baiklah, berikut adalah contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Keragaman Indonesia berikutnya yakni pakaian adat tradisional Indonesia di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Ragam pakaian adat Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat yang dikenakan saat upacara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukannya atau status pemakaiannya dalam masyarakat.
Contohnya pakaian raja, pakaian kepala suku, dan pakaian bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Di sini ibu akan menjelaskan contoh salah satu keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Disimak ya. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju, pada batas yang diberi benang emas disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukwah. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu beserta contoh-contohnya, berikutnya ibu akan menjelaskan keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut ini adalah contoh-contoh alat musik dan tarian-tarian yang berada di Indonesia. Alat musik garantung dari Sumatera Barat. Alat musik tifa dari Papua. Alat musik kolintang dari Sulawesi Utara. Angklung, gamelan, dan degung dari Jawa Barat. Masih banyak lagi keragaman budaya Indonesia, dari rumah adat, pakaian adat, kemudian dari tarian dan juga alat musik lainnya yang dapat kalian pelajari. Dengan berbagai macam keragaman budaya Indonesia meliputi pakaian adat, rumah adat, tarian adat, dan juga alat musik tradisional, merupakan ciri khas Indonesia yang patut kalian syukuri. Tentunya kita harus saling menghormati dan menghargai dalam setiap perbedaan untuk menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Baiklah, silahkan bertanya bila ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa menyelesaikan tugas-tugas kalian. Wassalamualaikum.